siapkan hati saudara. Kita akan sama-sama belajar. Sekali lagi, ini bukan sekedar pertunjukan, ini bukan sekedar nonton TV atau nonton Zoom, tetapi kita akan sama-sama ada di dalam sebuah fellowship di mana kita bisa belajar. Oke, saya percaya orang ini begitu, kapasitas hatinya begitu luar biasa. Apa yang Tuhan percayakan begitu luar biasa. So, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ko Anton Darmawan. Silakan Ko Anton. Oke, sekali lagi Shalom. Thank you buat kesempatannya untuk bisa berbagi prinsip lagi di UCC. Nah, kemarin sekitar hari Kamis, saya menerima info dari Kak Oji bahwa di dalam tahun ini UCC memiliki fokus, salah satunya itu adalah online church, saudara. Ya, gereja nggak menutup mata di masa pandemi ini, hampir semua gereja itu melakukan online. Karena itu kenapa di hari ini saya ingin berbagi sebuah prinsip penting untuk memperlengkapi kita di masa-masa online ini agar kita tetap bisa menjalankan model gereja seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu kenapa di hari ini saya akan memberikan tema yang saya beri judul sendirian itu tidak rohani. Ya, apakah terlihat semuanya untuk PowerPoint saya, saudara? Terlihat ya? Oke. Saya beri tema sendirian itu tidak rohani. Nah, sebelum saya masuk penjelasan tentang firman ini, saya mengucapkan terima kasih buat Calvin ya yang tanpa disadari itu memperkuat prinsip yang akan saya bagikan. Nah, saya akan mulai dulu tentang latar belakang kenapa waktu sebetulnya saya sudah menyiapkan sebuah tema yang lain ya, tapi waktu hari Kamis Kak Oji menyampaikan tentang fokus ini, saya pribadi bergumul dan berdoa kira-kira apa yang Tuhan ingin sampaikan di tengah-tengah kita. Dan akhirnya saya mendapatkan tema ini. Nah, suatu ketika saya ini ikut dalam seminar bilangan riset, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti seminar itu. Seminar itu isinya hamba-hamba Tuhan, dan seringkali di seminar itu seringkali diadakan riset. Ya. Nah, waktu itu di seminar itu ditanya, ada berapa persen gereja yang melakukan ibadah online? Ya, itu di awal-awal pandemi, Bapak Ibu. Nah, dan waktu itu, waktu survei, seberapa banyak gereja yang melakukan online, ternyata 95%, Bapak Ibu. Oke. Dan setelah itu ditanya lagi, dan diadakan survei singkat yang dihadiri oleh sekitar 375 hamba Tuhan. Nah, ini yang menarik. Waktu itu diadakan survei, ada pertanyaan seperti ini. Setelah masa pandemi ini selesai, maka berapa persen gereja yang tetap akan melakukan ibadah online? Ya. Jadi kalau masa pandemi ini selesai, vaksin sudah tersebar semuanya, berapa persen gereja yang melakukan ibadah online? Dan pada waktu itu hasil survei menunjukkan 75% gereja yang tetap melakukan ibadah online, sekali lagi itu dihadiri oleh 375 gembala sidang di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Waktu itu ditanya, kenapa tetap melakukan ibadah online? Karena mereka menyampaikan ada beberapa sisi positif, yaitu pengajaran semakin cepat, yaitu jemaat di luar kota akhirnya bisa terkonek dan sebagainya. Tetapi jujur Bapak Ibu, pada waktu saya mencermati hal ini, kami akhirnya diskusi dalam tim kami. Ya. Suatu ketika saya bertemu dengan beberapa orang, saya tanya, Pak, kalau misal nanti gereja Bapak itu melakukan ibadah online, masa pandemi ini selesai, kira-kira Bapak tetap ngikuti ibadah online atau offline? Ya, enggak menutup mata. Waktu itu saya bertanya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tanya buat Bapak Ibu semuanya. Ya, tentu saja jangan jawab di sini ya karena terbatasnya waktu. Tapi kira-kira kalau UCC memberikan sebuah alternatif, tetap ada ibadah online dan onsite ya, online dan offline. Kira-kira Bapak Ibu lebih tertarik ikut yang mana?
Nah, waktu itu saya bertanya ke banyak orang, dan ternyata rata-rata mereka mengatakan, Ko Anton, ya ibadah online. Kenapa? Karena enak. Ya, di rumah, santai, tidak mungkin terlambat, dan sebagainya. Dan apalagi Bapak Ibu, apalagi saya bertanya kepada orang-orang Kristen KTP, di mana dia selama ini tidak pernah merasakan betapa indahnya atau mengalami perjumpaan Tuhan secara ibadah korporat. Bahkan mereka datang di sebuah gereja besar dan mereka tidak terkonek satu sama lain. Saya menemukan persentase terbesar mereka lebih tertarik ibadah online, Bapak Ibu. Nah, ini yang mulai kami mencermati, ini yang mulai kita harus berhati-hati, Bapak Ibu. Kenapa? Karena setujukah Bapak Ibu bahwa gereja itu adalah persekutuan orang percaya? Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Gereja itu adalah persekutuan orang percaya. Dan namanya persekutuan itu sangat dibutuhkan yang namanya hubungan. Dan hubungan sejatinya itu tidak bisa di-online-kan. Jika hari ini kita mengikuti ibadah online, ini karena unsur keterpaksaan. Selain itu, ini adalah bentuk tanggung jawab dari pemimpin gereja untuk menjaga para jemaatnya tetap tercover, bahkan mereka tidak terkena virus COVID. Tetapi tentu saja pada waktu masa pandemi ini selesai, gereja itu persekutuan. Persekutuan itu adalah hubungan. Dan hubungan sejatinya tidak bisa di-online-kan. Contoh, saya bertanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu dahulu waktu pacaran, Bapak Ibu lebih senang ketemu offline atau online? Ya, ya. Pasti kita lebih senang ketemu offline kan? Pak, saya online. Kenapa? Terpaksa. Ya, setelah offline, ketemu pacaran 1 hari 3 jam, sampai rumah masih kangen. Kan tidak mungkin berkunjung lagi. Nanti apa kata calon mertua? Tidak mungkin. Akhirnya mereka telepon online. Tetapi sejatinya hubungan itu tidak bisa di-online-kan. Dan terbukti, kalau hubungan bisa di-online-kan, persekutuan bisa di-online-kan, maka Tuhan Yesus tidak perlu datang ke muka bumi. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Kenapa Yesus datang ke muka bumi? Karena hubungan itu perlu yang namanya tatap muka. Hubungan itu perlu yang namanya sentuhan. Hubungan itu perlu yang namanya kita betul-betul berjumpa satu sama lain, atau bisa sentuh, bisa lihat semuanya tanpa adanya unsur online. Karena itu kenapa Bapak Ibu sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa suatu ketika, karena saya menemukan saya bertemu dengan orang-orang yang dulunya dia pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah korporat. Saya bertanya kepada mereka, apakah kamu kangen dengan ibadah onsite? Kangen, Ko Anton. Kangen, karena apa yang saya rasa di ibadah korporat, itu ada hal-hal yang tidak tergantikan waktu saya melakukan ibadah sendirian di rumah. Nah, orang-orang seperti kenapa? Karena dulunya dia pernah mengalami sesuatu. Tapi saya berjumpa dengan orang-orang jiwa baru, yang mereka belum mengalami tobatan, atau mereka belum pernah mengalami sentuhan secara personal. Waktu mereka mengikuti ibadah online, mereka akhirnya betul, mereka sangat ingin kalau gereja mereka suatu ketika melakukan ibadah online, mereka tetap melakukan yang namanya online. Bapak Ibu, bahkan Komsel, ya, mulai sejak awal gereja SMCC itu dirintis dasarnya ini adalah Komsel, Bapak Ibu, karena kami meyakini Komsel ini adalah salah satu bentuk gereja, cara pertama Tuhan membangun gereja. Dan saya bertanya di UCC, tapi meskipun tidak dijawab, saya cukup yakin, tapi kalau salah tolong nanti diklarifikasi. Kira-kira Komsel online, kira-kira mudah atau susah membangun Komsel secara online? Bapak Ibu yang dulu pernah melakukan Komsel offline, terus saat ini kan terpaksa online nih. Kira-kira apakah tetap bisa merasakan atmosfer yang sama? Atau para pemimpin komunitas saat ini lebih sulit untuk membangun Komsel dengan cara offline? Kami setahun kemarin, kami melakukan survei, dan ternyata padahal basic kami itu Komsel.
Pelatihan kami betul-betul full komsel. Itu saja para pemimpin komunitas, 120 pemimpin komunitas, itu teriak semua. Mereka sulit penjangkauan, mereka lebih sulit untuk melakukan penggembalaan dan sebagainya, untuk menggali secara personal, mereka itu sulit. Dan akhirnya kami berjumpa dengan beberapa gereja yang Tuhan percayakan kami pernah equipping, dan gembala-gembala ini waktu berjumpa dengan kami, mereka ini tanya, Pak, katanya komsel itu adalah bentuk gereja di masa sulit. Tapi kenapa pada waktu kami melakukan online, komsel online, kok sulit juga? Mereka bertanya kepada kami, apakah gereja Bapak juga mengalami? Waktu itu jujur saya mengatakan seperti ini, Bu, komsel kami juga mengalami kesulitan di dalam online. Mereka datang, tetapi kegairahan itu berbeda dengan kami melakukan offline. Tetapi waktu itu, ini saya jadikan momen untuk meneguhkan, Bu, dari hal ini kita bisa melihat ya, bahwa gereja itu tidak bisa di-online-kan. Hubungan itu tidak bisa di-online-kan. Komsel, ini bentuk yang memang Tuhan inginkan, ini saja. Ini sulit kalau kita melakukan dengan cara online. Karena itu kenapa saya mendorong saat ini Bapak Ibu, kalau suatu ketika UCC melakukan tetap, tidak salah sekali lagi online, karena online ini bisa menggembalakan jemaat di luar kota dan sebagainya apapun itu. Tetapi betul-betul kita harus mencermati bahwa sejatinya hubungan itu tidak bisa di-online-kan. Dan gereja itu bicara tentang masalah persekutuan. Artinya, kalau semuanya ini selesai, ada online dan ada offline, kita tetap bisa berkumpul bersama dalam bentuk offline. Nah, saya akan masuk tema saya hari ini, ya, ini untuk mempersiapkan hati kita di masa-masa online ini, Bapak Ibu. Ya, karena masa online ini membuat kita seringkali menjadi lebih individu. Ya. Saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah sendirian itu tidak rohani. Ya, sendirian itu tidak rohani. Nah, oke. Saya akan mulai tentang fakta pertolongan Tuhan. Saya percaya ada begitu banyak cara Tuhan menolong kita. Ya. Saya percaya Bapak Ibu kalau mau bercerita, ada banyak jenis pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh mujizat pemeliharaan hidup. Ya, apalagi di masa pandemi ini, mungkin Bapak Ibu lebih melihat betapa hebatnya mujizat Tuhan dalam memelihara kehidupan kita. Malah sebelum pandemi, ya saya melihat mujizat pemeliharaan hidup Tuhan itu ada banyak hal yang saya rasakan itu justru di masa pandemi ini, Bapak Ibu. Ya, secara pribadi ada banyak hal yang dulunya saya tidak pernah alami, itu saat ini kita alami. Bahkan bukan saya pribadi. Sekolah kami Pandega Jaya, mungkin Bapak Ibu, dia adalah sister school dengan sekolah Isra. Di masa pandemi ini, setiap orang itu mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Ya tentu saja waktu itu sekolah kami ini juga mengalami kesulitan dalam masa pembangunan. Tetapi di masa pandemi ini, tiba-tiba ada seseorang waktu melihat klip kita, mereka itu digerakkan Tuhan. Dan tiba-tiba mereka telepon, dan dia tiba-tiba menabur pembangunan. Itu nominalnya tidak pernah kita alami sebelum masa pandemi. Dan nominalnya itu 1 miliar loh Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu 1 miliar itu kalau dibuat beli rawon banyak enggak Bapak Ibu? Beli rawon kulit putih bisa jadi hitam kan? Itu di masa pandemi. Ya. Belum lagi gereja kami banyak mengalami juga mujizat, percaya Yesus juga mengalami. Ini mujizat pemeliharaan hidup. Ya. Berikutnya sebuah kejadian alam. Ya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Saya pernah mengalami mobil saya terbakar waktu saya nyetir mobil. Ya waktu di lampu merah, kap mobil saya mesin saya terbakar. Waktu saya buka, ternyata sepertiga mesin mobil saya itu sudah terbakar, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu saya jujur, saya ini bingung. Karena itu mobil saya satu-satunya. Akhirnya saya lepaskan sepatu saya, tangan saya ini saya masukkan ke sepatu, dan saya matikan itu api yang ada di dalam di dalam mesin mobil saya. Dan waktu itu saya melihat api ini sudah hampir menyentuh yang namanya tangki bensin, Bapak Ibu. Tapi sungguh waktu itu saya mengatakan, Tuhan, ini satu-satunya mobil saya. Tidak boleh meledak. Seperti itu ya. Wah, saya coba pukul itu mesin-mesin.
dengan sepatu, dan ternyata tiba-tiba waktu itu hujan, Bapak Ibu. Hujan deras. Api padam, dan setelah hujan ini berhenti, api itu juga mati, Bapak Ibu. Kejadian alam, mungkin Bapak Ibu pernah ngalami. Contoh lagi kesembuhan atas penyakit secara supranatural. Anak saya, jantung bocor, mata hampir buta, usus melorot, hernia pada waktu bayi, disembuhkan Tuhan secara supranatural. Dan saya percaya sekali lagi, Bapak Ibu juga banyak mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang sangat supranatural. Tetapi tolong perhatikan ini, perhatikan ini. Perhatikan ini penting. Seringkali kita ini sangat menjunjung tinggi pertolongan Tuhan yang bersifat supranatural. Tapi cenderung kurang memperhitungkan pertolongan Tuhan yang bersifat natural. Kadang-kadang tanpa disadari, kita nih bersyukur buat pertolongan-pertolongan Tuhan supranatural, tapi cenderung meremehkan pertolongan Tuhan natural. Contoh, di masa pandemi, tiba-tiba ada beras datang di depan rumah. Wah, itu supranatural. Ya, itu supranatural. Tetapi itu kan tidak sering terjadi. Justru pertolongan-pertolongan Tuhan yang bersifat natural, itu lebih sering kita alami. Contoh, Tuhan memberikan pemeliharaan hidup melalui pekerjaan kita. Itu lebih rutin kita alami dibandingkan pertolongan supranatural. Contoh, Anda sakit, disembuhkan Tuhan secara supranatural. Terima kasih. Tapi bukankah pertolongan-pertolongan melalui obat itu seringkali kita ini lebih rutin kita alami? Karena itu kenapa sekali lagi saya garis bawahi dulu statement ini yang saya bold hitam. Seringkali kita menjunjung tinggi pertolongan sifat supranatural, tapi cenderung kurang memperhitungkan pertolongan Tuhan sifatnya natural. Nah, hari ini saya mengajak kita menghargai pertolongan Tuhan yang sifatnya natural, yang lebih rutin dan konsisten untuk kita alami. Lihat. Dan pertolongan Tuhan yang sifatnya natural, di mana paling sering kita alami, itu adalah teman, Bapak Ibu. Ya. Karena itu kenapa hari ini saya beri tema sendirian itu tidak rohani. Kita lihat Kejadian 2:18. Nah, sebelum kita membuka ayat ini, kalau Bapak Ibu membaca mulai Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 17, Anda akan melihat bahwa Tuhan itu mengatakan segala sesuatu itu baik. Tuhan mengatakan baik. Tuhan mengatakan baik. Tapi pertama kali Tuhan mengatakan tidak baik, itu di ayat ini. Ini pertama kalinya Tuhan mengatakan tidak baik. Artinya, ketidakbaikan pertama terjadi dalam hidup kita jika kita mengalami hal ini. Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, seringkali ayat ini dikutip sebagai ayat penguat agar kita ini menikah. Ya, oke, itu tidak salah. Tapi kalau kita mau memahami secara holistik, sebetulnya makna ayat ini memang tidak baik kalau manusia itu sendirian. Kalau tidak baik di ayat ini adalah ketidakbaikan pertama, maka saya simpulkan Bapak Ibu, ketidakbaikan pertama terjadi dalam hidup kita pada saat kita ini sendirian. Silakan jawab pertanyaan saya ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang lebih tidak baik? Tidak punya uang atau tidak punya teman? ya, saya seringkali bertanya pada orang-orang, Pak, ya, mana yang lebih tidak baik? Tidak punya uang atau tidak punya teman? Ya. Bapak Ibu kira-kira setuju enggak kalau saya mengatakan? Selama kita punya uang, kita punya teman. Ada orang mengatakan, setuju Pak. Berarti teman Anda datang kepada Anda karena apanya? Karena uangnya. Kalau cari teman sejati, jangan cari waktu kita punya uang banyak. Lebih tidak baik mana? Tidak punya uang atau tidak punya teman? Saya percaya Bapak Ibu, meskipun 3 bulan saya tidak punya uang, saya tetap bisa makan, saya tetap bisa minum, anak saya tetap bisa sekolah dengan baik. Kenapa? Saya punya teman.
Tapi meskipun saya punya uang banyak, saya tidak punya teman. Sulit. Tapi kalau saya punya teman, Bapak Ibu, saya punya teman banyak. Meskipun saya tidak punya uang banyak, saya percaya hidup saya akan tetap terpelihara. Lebih tidak baik mana? Teman itu penting. Lihat ini. Bapak Ibu pernah mengalami masalah? Masalah tidak akan pernah menjadi masalah yang besar jika kita punya banyak teman. Dulu waktu anak saya ini kembar itu kena sakit, Bapak Ibu. Uang saya habis. Tapi buktinya tetap terpelihara. Kenapa? Saya punya teman. Tapi saya menemukan ada banyak orang. Masalahnya kecil. Tapi kenapa dia sampai depresi, stres, bahkan mau bunuh diri? Tidak punya teman. Yang bukan masalah, bisa jadi masalah. Kalau kita tidak punya teman. Contoh Bapak Ibu yang marketing. Kita jual sesuatu. Hari-hari ini banyak yang jual online. Ya, saya beli produk, kalau sama teman, selisih 5.000, 10.000 jinjai lah. Gitu. Teman, nolong. Tapi kalau ada orang punya banyak uang, sombongnya minta ampun. Dia jual barang meskipun saya butuh. Kadang-kadang saya enggan untuk beli. Kenapa? Sombongnya minta ampun. Tapi kalau kita ini punya orang ya, dia rendah hati, dia suka berteman, dia beli apa, dia jual apa. Kadang saya ini tidak butuh, saya beli. Kenapa? Teman. Nah ini perhatikan. Bukan berarti kita belajar untuk lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Bukan. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Bukan. Tapi perhatikan ini. Ini penting. Ingat, setiap hal yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini adalah fasilitas yang Tuhan berikan untuk menolong hidup kita. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Saya bertanya. Ya, agar saya juga bisa melihat wajah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu pernah makan sapi? Pernah. Pernah makan ayam? Pernah. Ya. Pernah makan bayam? Pernah. Ya. Sapi, ayam, bayam. Itu saja kita hormati. Karena dipakai Tuhan untuk menolong hidup kita. Apalagi manusia ciptaan Tuhan paling mulia. Kalau ayam, Kentucky saja, saya hormati dipakai Tuhan untuk menolong kehidupan saya. Apalagi teman saya, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena itu lihat wajah dari teman-teman Bapak Ibu di UCC ini. Mereka adalah fasilitas-fasilitas yang dipakai Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Karena itu kenapa kalau sampai ada orang mengatakan, Pak, kok saya tidak merasakan pertolongan Tuhan ya? Berarti itu adalah ciri orang yang tidak punya teman. Selama kita punya teman, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kehidupan kita. Ya. Ya. Berikutnya. Nah, aduh ini saya cepat aja deh, karena terbatasnya waktu. Ini ayat ini sering kali kita baca ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Ya, mulai sejak awal penciptaan Tuhan itu memberikan atau menginstal gaya hidup kita. Apa itu gaya hidup kita? Gaya hidup berteman. Ya. Gaya hidup tidak sendirian. Gaya hidup saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu saya khawatir jika kita lebih menyukai ibadah online, bahkan nanti pandemi ini selesai, online terus di rumah, rebah-rebah sendirian, perjamuan-perjamuan sendirian, ngangkat tangan sendirian, jatuh sendirian, terpuruk sendirian, mati pun sendirian. Ya, percayalah itu bukan gaya hidup Allah. Dan terbukti, tadi saya mendengar kata-kata dari, siapa tadi yang men-sharing ya? Charlie. Kan manusia itu makhluk sosial. Ya. Kenapa kita disebut makhluk sosial? Karena sejatinya kita ini hidup. Tuhan gariskan, kita ini butuh teman. Buktinya kita memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Kalau Tuhan ingin kita hidup sendirian, maka Tuhan tidak pernah menciptakan kelebihan kita. Ini berbeda-beda. Nah, saya akan masuk ke prinsip penting.
Saya coba percepat Bapak Ibu, karena masih ada beberapa poin penting. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka, sebentar, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berteman itu lebih baik daripada sendirian. Karena mereka, ya, di sini mereka ini siapa? Yang bersahabat. Menerima upah yang baik dalam jerih payah. Nah, saya bertanya. Kalau boleh saya bertanya kepada Pak Budi. Pak Budi, saya kenal betul dengan Pak Budi. Dan, bukan kenal betul lah. Saya kenal dengan Pak Budi. Kalau tidak salah, kontraktor ya, Pak Budi ya? Kontraktor jalan raya, betul ya? Oke. Pak Budi, apakah ikut komunitas di UCC? Apakah ikut Komsel di UCC? Di UCC. Iya, di UCC. Saya di Purwokerto. Oh, Pak Budi ini di Purwokerto ya? Iya, di PCW. Oke. Oh, PCW. Oke. Berarti saat ini saya hadir khotbah di PCW nih kelihatannya. Oh, bukan ya. Oke. Berarti saya tanya ini ada Oden. Oke, halo Oden. Ya, halo kok. Oden, apakah ikut Komsel di UCC? Di UCC ya. Iya. Nah, kira-kira Oden, ikut Komsel itu butuh jerih payah enggak? Butuh. Butuh kan? Nah, thank you Oden. Nah, saya kan kembali tadi ini. Ternyata bersahabat itu memang butuh jerih payah. Ya. Berteman itu butuh jerih payah. Komsel itu kan berteman. Itu butuh jerih payah. Karena itu kenapa hanya orang egois yang tidak suka bersahabat. Ciri orang yang tidak egois, dia pasti punya banyak sahabat. Contoh, ada sebuah peraturan yang tidak tertulis di gereja SMCC, Bapak Ibu. Di gereja kami, ada sebuah peraturan yang tidak tertulis. Karena semua kami ini Komsel, kami ini cenderung sangat akrab satu sama lain. Gitu. Seringkali, tiba-tiba ada pemimpin komunitas datang. Dia tanya, Ko Anton mau ikut urunan kado ulang tahun? Saya tanya, siapa yang ulang tahun? Joko. Joko siapa? Anak Komsel saya. Ikut. Terus besoknya ada, Ko Anton ini Komsel lain. Ko Anton mau ikut urunan kado ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Sinta. Sinta siapa? Anak Komsel kami. Loh, saya Jeffrey, Pak Budi, Pak David, itu pemimpin SMC, ikut gitu ya. Terus besoknya ada lagi. Koko, ini loh, ada Ika, dia wisuda, kami mau ngasih hadiah. Mau ikut urunan kado? Ikut. Terus besoknya ada lagi. Koko, ini ada salah satu anak Komsel kami, dia baru melahirkan, kami mau ngasih kado. Mau ikut urunan? Ikut. Jemaat kami 400, Bapak Ibu. Bayangkan 400 sekali urunan 25.000, 10 juta per tahun. Itu mengalahkan pajak STNK mobil saya. Bayangkan. Tapi ini sebuah moto yang tidak tertulis. Ya. Itu sebuah moto yang tidak tertulis. Bersahabat itu butuh cerita. Contoh lagi. Saya ini suatu ketika ini dipilih jadi pengurus RT, Bapak Ibu. Ya, aduh sudah pusing RT, Bapak Ibu ya. Ada yang di sini pernah jadi pengurus RT. Aduh. Suatu ketika ada tetangga saya ini meninggal. Saya tunggu, saya ditelepon, Pak, suami saya meninggal. Oke, Bapak Ibu. Saya tunggu mobil ambulannya, dan akhirnya mobil ambulan ini datang setengah 12 malam. Saya akhirnya datang ke rumahnya, itu setengah 12 malam, Bapak Ibu. Saya tunggu, dan buat Muslim, maaf, jenazah itu sebelum masuk rumah, dia itu harus dimandikan dulu. Saya tunggu itu di depan rumah, di teras saya duduk di trotoar. Sambil istrinya itu memandikan jenazah suaminya, sampai jam 1 pagi. Dan setelah itu, hari Minggu itu saya barusan sudah pelayanan 4 kali waktu itu, Bapak Ibu. Pulang itu capek, saya dapat telepon, aduh sudahlah, oke lah, saya datang. Jam 1 pagi akhirnya saya pulang.
Dan sebelum saya pulang, saya katakan, dia ngatakan, Pak, sudah selesai Pak, terima kasih, ditunggu. Iya Bu, saya mohon pamit. Satu pagi saya pulang, badan saya meriang Bapak Ibu. Suatu ketika, waktu anak saya masih kecil, saya ini pelayanan keluar kota, listrik saya ini mati Bapak Ibu. Saya tidak tega meninggalkan istri dan anak saya ini di rumah, lampu mati. Tiba-tiba tetangga saya itu ketok pintu. Dia ketok pintu rumah saya, waktu itu istri saya buka. Dia katakan, Bu, Ibu kan punya anak kecil, lampu mati. Saya punya genset, Bu. Ini saya bawa kabel gulung banyak. Saya tarik kalau mau, Bu. Saya nyalakan pintu rumah, lampu rumah Ibu semuanya. Rumah saya ini terang benderang. Terbukti saya berdoa. Itu saya waktu mau berangkat pelayanan, Tuhan, tolong hidupkan listrik. Ternyata malaikat tetap tidak turun untuk menghidupkan listrik saya. Yang menghidupkan listrik saya itu adalah tetangga. Suatu ketika istri saya ini sakit. Lever SGOT SGPT itu mencapai 2000. Istri saya itu opnam. Saya sendirian di rumah untuk jaga 2 anak kembar saya. Kecapean SGOT SGPT saya 4000 Bapak Ibu. Tapi saya tidak tahu ini bagaimana, siapa yang jaga anak saya. Tiba-tiba tetangga saya itu dengar anak saya ini teriak terus, nangis terus. Dia ketuk pintu rumah saya, Pak kenapa? Ya, istri saya ini diopnam, saya juga sakit. Pak tenang, anak Bapak titipkan ke saya aja. Bapak silakan opnam. Buktinya, saya doa Tuhan tolong sembuhkan. Saya masih sakit. Dan buktinya malaikat tidak turun untuk jaga anak saya. Yang jaga anak saya siapa? Tetangga lagi. Dari hal itu saya melihat Bapak Ibu, bersahabat itu butuh jeripayah. Komsel itu butuh jeripayah. Tapi lihat ini. Di situ dikatakan, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Upah yang baik, ternyata bahasa aslinya dalam versi NASB itu adalah good return. Ya, karena mereka akan menerima good return dalam jeripayah mereka. Bapak Ibu yang ahli investasi pasti tahu, return itu kita dapatkan kalau kita melakukan investasi. Kalau tidak nabung, jangan minta bunga. Bunga kita dapatkan kalau kita ini menabung atau investasi. Ternyata upaya yang baik itu adalah good return. Artinya, bersahabat itu adalah investasi. Semakin Bapak Ibu bersahabat dengan banyak orang, Bapak Ibu sedang berinvestasi kepada banyak orang. Tapi butuh jeripayah. Apakah investasi butuh jeripayah? Iya. Apakah komsel butuh jeripayah? Iya. Apakah membangun hubungan butuh jeripayah? Iya. Sahabat kita sakit, kita kunjungi dia ke dokter. Sahabat kita anaknya tidak bisa sekolah, kita harus bantu. Bersahabat butuh jeripayah. Tapi Alkitab mengatakan suatu ketika kita akan menerima yang namanya good return. Menerima upah yang baik. Tetapi bukan berarti ini loh ya. Bukan kita berupaya mencari untung dalam persahabatan. Jangan sampai nanti ketemu sahabat kaya mau berteman, ketemu sahabat miskin kita tidak mau berteman. Saya tidak setuju. Itu pilih-pilah. Saya tidak setuju. Percayalah, bersahabatlah dengan siapapun, bertemanlah dengan siapapun. Dan suatu ketika persahabatan itu akan memberikan sebuah benefit dalam hidup kita. Bukan berupaya mencari untung dalam persahabatan. Tapi persahabatan itu pasti memberi keuntungan. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Bukan mencari untung dalam ibadah. Bukan, itu salah. Tapi ibadah itu pasti akan memberikan keuntungan dalam hidup kita. Oke, saya akan masuk secara cepat. Ini atmosfer yang harus dibangun dalam Komsel UCC. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana nuansa sel yang kuat, atau Bapak Ibu ada di sebuah gereja ingin membangun persahabatan yang kuat, ini adalah indikatornya. Sekali lagi saya menguatkan ini agar kita semua suatu ketika waktu pandemi ini selesai, ada alternatif ibadah online, tolong spirit tentang membangun hubungan, ini tetap harus ada. Dan itu memberikan kepada kita keyakinan. UCC suatu ketika kalau tetap ada online, pasti ada offline, kita tetap harus hadir dalam offline-nya. Karena gereja itu benar hubungan. Apa ciri persahabatan berkualitas? Ini yang pertama. Apa suasana komsel yang benar? Yang pertama, tidak meninggalkan kita pada saat kita jatuh. Jadi harusnya suasana persahabatan dalam komsel itu gini.
tidak meninggalkan kita pada saat kita jatuh. Lihat ayatnya. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, ya. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Wahai di sini, ini bukan mengapa Bapak Ibu ya, bukan, itu bahasa Inggris. Ya. Wahai di sini itu bahasa Indonesianya kasihan deh lu. Nah, gitu ya. Kan ayat 9-nya berdua lebih baik daripada sendirian. Kenapa? Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi kasihan deh lu yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Ini persahabatan yang berkualitas. Kenapa kita perlu punya sahabat? Karena waktu kita jatuh ada orang yang mengangkat kita. Meskipun dia melakukan kesalahan yang paling fatal, dia tetap mau bersama dengan kita. Ya. Meskipun kita melakukan kesalahan yang paling fatal pun, dia tetap mau bersama dengan kita. Ya. Bukan berarti kita ngikuti jalan hidupnya, loh. Bukan. Ya. Contoh misal, suatu ketika Calvin melakukan dosa, misal di sebuah komsel ya, dia lari ke arah dosa. Bukan berarti akhirnya teman-teman komselnya ngikuti Calvin ke arah dosa, bukan. Tapi waktu Calvin bertobat dan dia kembali, sahabatnya itu tetap mau terima. Ada banyak persahabatan kalau, oh dia berdosa, ya sudah, kita tidak bisa kumpul dengan orang berdosa. Tapi waktu dia bertobat, kita menolak untuk kembali. Itu bukan sahabat. Lihat, seorang sahabat menaruh kasih tergantung waktu. Amin. Bukan, ya. Jangan percaya semua perkataan pendeta. Nah, itu promosinya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, termasuk waktu kita jatuh, dan menjadi saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Berarti apa tujuan masalah? Bukti sahabat itu seperti ini. Tidak meninggalkan kita waktu kita ada dalam masalah. Berarti apa tujuan Tuhan atas masalah yang kita alami? Masalah itu adalah cara Tuhan menunjukkan kepada kita siapa sahabat kita. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami masalah, justru saat itulah harusnya kita ini melihat itu adalah corong yang dipakai Tuhan, di mana mengerucutkan mata kita. Ya, mengerucutkan mana kita, kepada kita, siapa sahabat kita. Jadi jangan marah waktu Bapak Ibu mengalami masalah. Masalah itu cara Tuhan menunjukkan kepada kita, memfilter siapa sahabat kita. Lihat ini penting. Bapak Ibu silakan baca sama-sama meskipun di mute. Saat kita di puncak kesuksesan, orang bisa melihat siapa kita. Tapi saat kita ada di lembah kekelaman, kita bisa melihat siapa sahabat kita. Jadi justru jangan tentukan siapa. Tapi waktu kita terpuruk dalam permasalahan, justru saat itulah kita melihat, kita tentukan siapa sahabat kita sebenarnya. Ya. Yang kedua, saya percepat. Ciri sahabat, memberikan perlindungan kepada kita, meskipun kita tidak menyadarinya. Itu sahabat. Memberikan perlindungan kepada kita, meski kita tidak menyadarinya. Oke, saya percepat. Nah, ini ayat berikutnya tadi Bapak Ibu ya. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kok kelihatannya susah dimengerti ayat ini. Saya baca dari versi VMD. Ini lebih bisa digambarkan kondisinya. Seorang musuh mungkin dapat mengalahkan satu orang. Tetapi dua orang dapat berdiri saling membelakangi, membela satu sama lain. Bahkan 3 orang akan lebih kuat. Nah, saya stop share dulu agar Bapak Ibu bisa berfokus sebentar. Bapak Ibu, ayat ini dibuat itu pada waktu kondisi peperangan pada zaman dulu. Ya.
Bapak Ibu tahu pada zaman dulu kalau perang itu pedang ketemu pedang, dada ketemu dada, tombak ketemu tombak. Musuh yang paling mudah dihadapi itu adalah musuh dari depan. Bapak Ibu setuju ya? Musuh dari belakang itu adalah musuh yang paling susah dihadapi. Karena itu kenapa pada zaman dahulu kalau berperang itu pasti muka belakang seperti ini Bapak Ibu. Mereka itu berperang, setiap pasukan, setiap orang dalam sebuah tentara kalau berperang mereka pasti punya sahabat. Di mana mereka berdiri saling membelakangi. Jadi ayat ini dibuat dengan sebuah tujuan. Seorang sahabat itu melawan atau memberikan perlindungan kepada kita menghadapi musuh yang tidak terlihat. Bapak Ibu bisa menangkap sampai saat ini Bapak Ibu? Musuh yang paling mudah dihadapi itu musuh dari depan. Musuh yang paling susah dihadapi itu adalah musuh dari belakang. Dan itu gunanya sahabat kita. Sahabat itu melindungi kita serangan dari belakang. Nah, saya bertanya, pada zaman dulu serangan dari belakang itu musuh jelas. Tapi kira-kira pada zaman saat ini musuh dari belakang itu bentuknya apa Bapak Ibu? Oke, bisa ada yang menjawab? Pak Budi aja deh, Pak Budi aja lagi. Pak Budi. Ya, ada enggak? Kira-kira zaman saat ini musuh dari belakang itu apa? Oh banyak, oh. Banyak. Apa? Contoh. Bisa teman sendiri, bisa keluarga sendiri. Iya. Oh. Oke, thank you. Lihat ini. Saya berdoa kalau prinsip ini dihidupi Komsel UCC, ngeri ini kesatuannya. Wujud serangan dari belakang kondisi saat ini. Gosip. Ada di sini yang menggosipkan temannya waktu dia melihat. Gosip itu penghancur gereja. Contoh, misal di sini ada Oden dan Calvin. Kira-kira pernah enggak ngalami? Misal seperti ini. Misal Calvin itu temannya Ika, misal gitu ya. Calvin itu sahabatnya Ika. Lalu suatu ketika Oden itu jengkel sama Ika. Lalu dia cerita sama Calvin. Vin, kamu tahu enggak Ika itu? Oh, kelihatannya aja hebat jadi worship leader. Tapi di belakangnya, aduh Ika itu. Nah itu kan gosip kan? Kalau Calvin ini temannya Ika, maka Calvin ini harus melindungi Ika menghadapi musuh dari belakang. Harusnya Calvin waktu Oden itu melakukan gosip tentang Ika, Calvin mengatakan seperti ini. Oden, kalau kamu jengkel dengan Ika, bereskan dong dengan Ika. Ayo bikin beres. Jadi Calvin bukan menambah-nambahi. Calvin bukan mengatakan, Oden, betul loh. Wah, Ika memang seperti itu kok. Waduh, memang seperti itu Oden. Wah, keterlaluan. Akhirnya menjadi gosip korporat. Gitu kan? Itu seringkali terjadi dalam gereja kan. Suatu ketika contoh lagi, Oden jengkel dengan Kak Oci. Ya, cerita sama Calvin. Misal, Calvin, kamu tahu enggak Kak Oci itu? A, B, C, D, F. Kalau persahabatan itu seperti ini. Oden, kalau kamu enggak suka dengan Kak Oci, temui dong, bikin beres dong. Bukan mendiamkan. Saya menemukan ada banyak orang, bahkan ini pemimpin. Kita memimpin seseorang, dan orang yang kita pimpin ini menjelekkan sesama pemimpin kita. Orang ini mendiamkan saja, mengambil langkah aman, diam saja. Itu bukan persahabatan. Contoh Jeffrey menggosipkan Ko Budi di depan saya. Saya katakan, Jeff, kalau kamu ada tidak sesuai dengan Ko Budi, ngomong dong. Saya nggak boleh diam. Itu gunanya sahabat. Sahabat itu memberikan perlindungan kepada sahabatnya, meskipun sahabatnya tidak melihat. Ya, contoh lagi, teman sendiri. Ya, aduh, saya percepat aja deh. Yang ketiga, siap memberi masukan dan diartikan. Sorry. Saya sampai poin 3 aja deh, Bapak Ibu, karena terbatasnya waktu ya. Siap memberi masukan dan disalahartikan. Ya.
Ini harus terbangun dalam komunitas. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih tersembunyi. Apa itu kasih tersembunyi? Kita tahu dia salah, tapi kita diamkan. Ini kadang-kadang juga banyak terjadi. Kita tahu teman kita salah, tapi kita diamkan. Kenapa? Takut konflik. Bukti Yesus mencintai kita, dia menegur kita. Berarti kalau kita punya sahabat, dia salah, kita diamkan. Alkitab mengatakan itu bukan sahabat, itu musuh. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi kalau misal ada seseorang salah, saya diamkan. Alkitab mengatakan saya ini bukan sahabatnya, tapi saya ini lawannya. Ya. Seorang sahabat berani mengatakan hal yang kita butuhkan, bukan hal yang kita inginkan. Ini sahabat. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, lawan mencium secara berlimpah. Ya. Jadi kalau kita punya teman komsel, kita tahu dia salah, kita mendiamkan, kita bukan sahabat, kita ini musuh. Seorang sahabat berani mengatakan hal yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Tapi bagaimana kalau kita konflik dan dia menyalahartikan pendapat kita? Kadang-kadang kita waktu menegur seseorang, dia bisa jengkel sama kita. Ini ayat buat orang-orang yang takut konflik. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa yang menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Saya percaya seperti ini, Bapak Ibu. Ini prinsip yang selama ini betul-betul saya pegang. Saya punya orang saya pimpin. Dia salah. Saya tegur, kadang-kadang dia jengkel sama saya. Tapi saya tutup mata. Saya mengatakan, suatu saat nanti kau akan mengerti bahwa maksud saya ini baik. Tuhan, saya percaya seperti ini, Tuhan tidak rela. Saya yang punya tujuan baik untuk menegur seseorang. Lalu orang tersebut menyalahartikan teguran saya, dia jengkel sama saya. Tuhan tidak rela. Dan bentuk pembelaan Tuhan, dia akan berbicara kepada orang itu untuk menunjukkan bahwa tujuan saya ini benar. Ya. Saya sampai 3 itu aja deh, Bapak Ibu. Karena terbatasnya waktu ini masih ada poin 4 dan poin 5. Jadi sekali lagi, ciri persahabatan berkualitas yang pertama, ya saya berdoa ini bisa terbangun dalam nuansa komsel UCC meskipun ibadah online. Yang pertama, tidak meninggalkan kita pada saat kita jatuh. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada kita meskipun kita tidak menyadari. Yang ketiga, ciri persahabatan. Siap memberi masukan, siap saling menegur, meskipun kita ini suatu ketika akan disalahartikan. Tapi percayalah, siapa yang menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang menjilat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah saat ini kami diingatkan kembali bahwa gereja itu berbicara tentang masalah hubungan. Dan sejatinya hubungan itu memang perlu yang namanya sentuhan. Jika hari-hari ini kami terpaksa melakukan sebuah komsel atau gereja dengan cara online, tapi biarlah kerinduan kami untuk kami bisa melakukan pertemuan ibadah secara bersama-sama korporat offline, itu tetap membara dalam hati kami. Dan biarlah di masa-masa online ini kami tetap bisa terkonek satu sama lain, tidak ada yang terpisahkan, agar suatu ketika waktu masa pandemi ini selesai, tidak ada satupun jemaat pekerja bahkan pemimpin UCC itu yang betul-betul terjatuh, tergeletak, dan tidak ada orang yang menolong. Kami berdoa, biar kami bisa melalui masa-masa ini semuanya dengan baik dan penuh anugerah Tuhan. Kami ucap syukur, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Terus memberkati kita semuanya.